Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmatnya lah, atas hidayahnya lah, atas taufik dan nikmatnya lah kita pada pagi hari ini diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghirup udara yang segar dan bisa melakukan aktivitas rutin kita berupa ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan iman dan Islam. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal soleh yang akan memberi manfaat maslahat fid dunya wal akhirah. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga beliau, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah dan Rasulnya. Para pemirsa channel YouTube Al-Kais dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bertemu kembali dengan saya Ustaz Abdul Latif dalam Ngabalis Ngaji Bareng Al-Kais. Pada pagi hari ini kita mengambil tema pemimpin yang zuhud. Para pemirsa channel YouTube Al-Kais dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu ketika Abu Bakar radhiyallahu an pergi ke pasar hendak menjual beberapa kain dagangannya. Saat itu beliau belum lama dibaiat menjadi seorang khalifah kaum muslimin. Di tengah perjalanan beliau berjumpa dengan Umar radhiyallahu an. Umar pun menyapa, "Wahai Abu Bakar, engkau mau kemana?" "Ke pasar," jawab Abu Bakar singkat. Umar pun berkata, "Jika engkau sibuk dengan perdaganganmu, lalu bagaimana dengan urusan kekhilafahan ini, wahai Abu Bakar?" Abu Bakar balik bertanya kepada Umar bin Khattab, "Kalau begitu, bagaimana aku menafkahi keluargaku, menafkahi istri dan anak-anakku?" Umar pun menjawab, "Kalau begitu, mari kita menemui Abu Ubaidah. Dia akan menetapkan santunan untukmu dari Baitul Mal." Para pemirsa channel YouTube Al-Kais dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu keduanya antara Umar dan Abu Bakar pergi menemui Abu Ubaidah. Abu Ubaidah pun kemudian menetapkan santunan bagi Abu Bakar yang diambil dari Baitul Mal, sekedar memenuhi kebutuhan dasar Abu Bakar dan keluarganya untuk setiap bulannya. Suatu ketika istri Abu Bakar memohon kepada beliau, "Saya ingin sekali membuat manisan." Istri Abu Bakar menyampaikan itu kepada beliau Abu Bakar. Maka beliau pun menjawab, "Aku tidak punya uang untuk membelikan bahan-bahannya." Kata istri Abu Bakar, beliau menyampaikan, "Kalau begitu engkau setujukah saya akan menyisihkan sedikit dari uang belanja tiap hari hingga dalam beberapa hari uang akan terkumpul?" kata istrinya. Abu Bakar pun mengizinkannya. Selang beberapa hari uang pun terkumpul. Istrinya lalu menyerahkan uang itu kepada beliau untuk membeli bahan-bahan manisan. Beliau pun kemudian berkata, "Dari pengalaman ini aku tahu ternyata kita mendapatkan santunan berlebihan dari Baitul Mal." Akhirnya uang yang sudah terkumpul itu pun dikembalikan oleh beliau ke Baitul Mal dan tidak jadi dibelikan bahan-bahan manisan yang diinginkan oleh istrinya. Selanjutnya Khalifah Abu Bakar meminta Baitul Mal agar memotong santunannya sebanyak yang pernah dikumpulkan istrinya di setiap harinya. Para pemirsa channel YouTube Al-Kais dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tak kalah dengan pendahulunya Abu Bakar radhiyallahu an, Umar pun demikian.
ketika menjadi khalifah dan mendapat santunan dari Baitul Mal, adalah seorang pemimpin yang zuhud dan wara'. Umar pun suatu ketika datang beberapa sahabat radhiyallahu an, di antaranya Ali, Utsman, Zubair dan Tolkah berkumpul dalam suatu majelis untuk membicarakan usulan agar tunjangan untuk Khalifah Umar bin Khattab ditambah, karena sepertinya tunjangan itu sudah terlalu kecil. Namun tidak seorang pun di antara mereka yang berani mengusulkan hal itu kepada Umar radhiyallahu an. Akhirnya mereka bersepakat untuk meminta bantuan Habsah, salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak lain adalah putri dari Khalifah Umar bin Khattab. Ummul Mukminin Habsah kemudian menyampaikan usul tersebut kepada ayahnya. Umar radhiyallahu an mendengar itu, Khalifah Umar radhiyallahu an bukannya senang, tetapi beliau tampak marah. Beliau berkata, "Siapa yang telah mengajukan usulan itu? Seandainya aku tahu nama-nama mereka, aku akan memukul wajah-wajah mereka." Khalifah Umar radhiyallahu an kemudian berkata, "Sekarang ceritakan kepadaku bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling baik yang ada di rumahmu. Beliau memiliki sepasang pakaian berwarna merah yang dipakai setiap hari Jumat dan ketika menerima tamu." Jawab Habsah. Umar pun bertanya lagi, "Makanan apa yang paling lezat yang pernah dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahmu?" "Roti yang terbuat dari tepung kasar yang dicelupkan ke dalam minyak." Jawab Habsah. "Alas tidur apa yang paling baik yang pernah digunakan Rasulullah SAW di rumahmu?" Tanya Umar lagi. "Sehelai kain yang pada musim panas dilipat 4 dan pada musim dingin dilipat 2, separuh untuk alas tidurnya dan separuh lagi untuk selimutnya." Jawab Hafsah lagi. Khalifah Umar radhiyallahu an lalu berkata, "Sekarang pergilah, katakan kepada mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja telah mencontohkan pola hidup sederhana. Mereka merasa cukup dengan apa yang ada demi meraih kebahagiaan akhirat. Aku tentu akan mengikuti teladan beliau, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam." Para pemirsa channel YouTube Al-Qais dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dua fragmen di atas jika dibayangkan pada masa kini, di tengah-tengah sistem sekuler dan serba materialistis, rasanya mustahil terjadi. Namun itulah yang pernah terjadi dalam sejarah ketika kehidupan Islam diterapkan, ketika sistem pemerintahan Islam ditegakkan, dan ketika syariat dan nilai-nilai Islam diamalkan oleh para penguasa muslim saat itu. Bahkan dalam sejarah pemerintahan Islam, kehidupan zuhud sering menjadi pilihan para khalifah kaum muslimin. Ingat, mereka adalah para kepala negara Islam yang mewarisi wilayah kekuasaan yang sangat luas. Selama masa kepemimpinan Khalifah Ar-Rasyidin saja, wilayah kekuasaan Islam adalah mencakup Jazirah Arab dan sebagian Afrika. Artinya, kalau mau, sangat mudah bagi khalifah manapun dengan kekuasaan yang sangat besar itu bergelimang dalam kemewahan harta dunia. Namun kehidupan zuhud justru menjadi pilihan utama umumnya para khalifah kaum muslimin yang soleh pada masa itu. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita pada hari ini? Bagaimana kehidupan para pemimpin-pemimpin kita dalam pemerintahan sekuler hari ini? Jangan ditanya lagi, jangan jauh-jauh. Perhatikan saja gaya hidup para pemimpin dan pejabat negeri ini, yang dengan gaji yang sudah sangat tinggi, rumah dinas yang lengkap, mobil dinas yang cukup mewah, pelesiran, mereka masih mendapatkan tunjangan ini dan itu, tunjangan macam-macam yang didapatkan. Bahkan tidak cukup di situ, ditambahlah kebijakan-kebijakan baru untuk menambah tunjangan biaya operasional setiap para pejabat. Bayangkan, sedangkan rakyatnya ironis sekali, mereka hidup dalam penderitaan dan kesengsaraan. Mereka ditimpa pajak yang berat, segala hidupnya
dipajai hingga mereka pun menjerit kesakitan. Sementara kekayaan alam diberikan kepada asing, aset-aset negara dijual untuk oligarki dan orang-orang yang senantiasa memberikan kemewahan. Kita harus jujur mengakui ini bukan sekedar persoalan orang atau oknum, tetapi sudah menyangkut sistem. Salah satu buktinya, korupsi di negeri ini sudah sangat membudaya dan merata, mulai dari tingkat pemimpin tertinggi hingga pegawai rendahan. Pertanyaannya, masihkah kita rela hidup di bawah kepemimpinan para pemimpin, pejabat, dan wakil rakyat yang korup seperti sekarang ini? Masihkah pula kita merasa enjoy hidup dalam sistem sekuler yang terbukti hanya memproduksi para pemimpin-pemimpin bobrok dan korup? Belum tibakah saatnya kita merindukan sistem pemerintahan Islam yang pasti akan melahirkan banyak pemimpin-pemimpin soleh dan zuhud sebagaimana Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan lain sebagainya? Masihkah kita tidak yakin terhadap sistem Islam? Para pemirsa channel YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini sebagai pengingat kita bahwa ketika diterapkan syariat Islam, kehidupan itu akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.